Yo yo yo, welcome to my channel LOLpot. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Baiklah teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas 10 fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yaitu fungsi sum, fungsi count, fungsi average, sampai ke fungsi if atau fungsi logika. Yang mana videonya bisa teman-teman lihat di link pada deskripsi video di bawah ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi lookup dan lookup pada Microsoft Excel. Apa arti dari rumus atau fungsi lookup tersebut? Lookup adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai. Ini ya. Rumus lookup adalah rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertentu pada kolom atau sumber data lain dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berbentuk vertikal. Sedangkan fungsi lookup digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data lain yang berbentuk horizontal. Nah, pembedanya kalau lookup itu sumber datanya berbentuk vertikal. Nah, kalau lookup itu berbentuk horizontal. Langsung saja. Bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan fungsi lookup dan lookup tersebut? Di sini ada tabel bagaimana cara atau menggunakan fungsi lookup. Di bawah ini adalah tabel bantu ya, atau sumber data yang akan kita kerjakan. Misalkan seperti ini. Sebelum teman-teman mau mengerjakan atau menginputkan data menggunakan rumus lookup, pastikan teman-teman sudah memiliki alat bantu atau tabel bantu seperti di bawah ini. Apabila teman-teman sudah memiliki tabel bantu, teman-teman bisa langsung melakukan penginputan dengan cara seperti ini. Sama dengan lookup, kemudian kurung buka, pilih kolom pada baris golongan, kemudian titik koma, lalu blok tabel bantu dari baris golongan sampai ke jumlah. Kemudian tarik sampai sini. Lalu kita arahkan kursor ke huruf N15, kemudian kita tekan F4 agar muncul simbol string atau dolar pada huruf tersebut sehingga datanya bisa menjadi absolut. Kemudian di sini juga sama ya. Tekan F4. Nah, lalu setelah itu tekan titik koma atau masukkan titik koma. Kemudian di sini kita akan memasukkan daftar gaji. Pada tabel bantu di bawah ini, gaji itu masuk ke baris berapa? Ke baris 2 di sini ya. Baris 2 pada kolom 2. Di sini. Kemudian bukan seperti itu. Mohon maaf. Di sini. Kemudian di sini kita akan memasukkan nominal gaji yang ada pada tabel bantu. Nominal gaji tersebut
terdapat pada baris 2 kolom kedua. Lalu kita masukkan angka 2, kemudian titik koma. Jangan lupa di terakhir di sini kita disuruh memasukkan rank lookup. Kita masukkan false. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, sehingga muncul gaji atau gaji dari atas nama Andi dengan golongan 3. Di sini Andi golongan 3 itu sebesar 3.500.000. Kemudian kita ingin memasukkan jumlah nominal tunjangan dari pegawai atas nama Andi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah memasukkan rumus gaji di sini ya. Kita ambil saja rumus di sini di formula bar, kemudian copy, enter, masukkan sama dengan, lalu enter. Nah, pembedanya di sini kalau misalkan nominal gaji di sini, kalau misalkan nominal gaji itu terdapat pada kolom 2 baris 2. Nah, untuk tunjangan di sini terdapat pada kolom 3 baris ketiga. Sehingga kita harus memasukkan angka 3 pada call index number di sini. Kemudian hapus, masukkan angka 3, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita disuruh memasukkan nominal transport di sini ya. Tekniknya sama saja. Karena kita tadi sudah pernah mengcopy, tinggal masukkan sama dengan, terus copy paste, lalu ganti call index number yang tadi itu. Misalkan kalau misalkan tunjangan terdapat pada kolom nomor 2 baris nomor kolom nomor 3 baris nomor 3, sedangkan transport terdapat pada kolom nomor 4 dan baris nomor 4. Nah, sini tinggal teman-teman enter. Nah, jadi untuk transport Andi pada golongan 3 itu sebesar 50.000. Kemudian untuk potongan sama saja seperti teknik-teknik yang sebelumnya. Tinggal teman-teman masukkan sama dengan, terus copy paste, lalu lihat pada kolom atau tabel bantu pada nomor berapa atau baris berapa. Di sini baris nomor 5 atau kolom nomor 5. Tinggal ganti, kemudian enter. Lalu jumlah. Nah, untuk jumlah bisa teman-teman hitung dari sini, lalu dikurangin ini. Teman-teman bisa menggunakan sama dengan gaji tambah tunjangan tambah transport tambah potongan itu biasanya berkurang, berarti dikurangi. Kemudian teman-teman enter. Nah, sehingga didapatkan jumlah dari gaji bersih Andi sebesar 3.700.000 termasuk tunjangan. Begitu pula dengan pegawai-pegawai yang lain. Misalkan teman-teman ya tinggal seperti ini aja. Blok ke bawah, kemudian Ctrl D. Maka kolom-kolom tersebut otomatis akan terisi dengan nominal-nominal yang ada pada tabel bantu di bawah. Kita coba ya. Apabila Andi golongan 2, misalkan, berapa gaji Andi? Nah, otomatis dia akan menyesuaikan dengan golongan yang ada di bawah ini. 2.500.000 dengan tunjangan 200.000, transport 25.000, potongan 50.000, sehingga gaji bersih Andi hanya sebesar 2.675.000. Selanjutnya, cara menggunakan fungsi lookup. Fungsi lookup itu
digunakan untuk mencari nilai pada kolom atau sumber data lain yang berbentuk horizontal. Nah, berarti bisa disebut anonim dari rumus atau fungsi lookup. Langsung saja di sini ada tabel bantu dan tabel yang akan kita kerjakan. Sama sistem kerjanya dengan cara mengoperasikan fungsi lookup atau lookup ya. Kalau lookup dari kiri ke kanan vertikal ya. Kalau lookup dari atas ke bawah horizontal. Begini cara kerjanya. Sama dengan ketik lookup kurung buka, pilih baris golongan pada kolom 2, kemudian titik koma, lalu pilih tabel bantu di sini ya pada menu golongan, lalu tarik ke kanan. Setelah itu, agar rumusnya absolut, teman-teman tinggal memasukkan simbol string pada rumus yang ada di dalam formula ini. Teman-teman tinggal arahkan kursornya ke huruf yang ada di sini di belakang nomor ya, di depan nomor. Tekan F4 sampai muncul string seperti dolar itu ya. Kemudian yang ini juga sama. Nah, setelah itu titik koma. Lalu di sini teman-teman ingin memasukkan nominal gaji. Gaji itu terdapat pada baris kedua, kolom kedua. Teman-teman tinggal memasukkan angka nomor 2, kemudian titik koma. Jangan lupa terakhir dimasukkan kalimat false. Lalu kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, setelah teman-teman menekan enter, maka akan keluar nominal gaji yang sesuai dengan tabel bantu di bawah ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tunjangan. Sama seperti teknik menggunakan fungsi lookup. Teman-teman tinggal copy formula yang ada di formula bar, kemudian pergi ke kolom tunjangan, sama dengan copy paste. Lalu teman-teman tinggal memberikan atau merubah raw index number yang ada di sini. Kalau misalkan gaji ya terdapat pada nomor 2 kolom 2 baris 2, sedangkan pada kolom tunjangan terdapat pada baris 3 kolom 3. Kemudian enter. Begitu seterusnya dengan tabel transport potongan sampai ke jumlah. Tinggal teman-teman tarik ke bawah, Ctrl D. Nah, sehingga kolom-kolom yang tadinya kosong sudah terisi semua dengan cara otomatis. Setelah teman-teman Ctrl D. Nah, sekarang kita cek apakah rumusnya sudah benar apa belum. Kita ganti Andi menjadi golongan 4 misalkan. Nah, golongan 4 di sini gajinya itu 4 juta. Kita lihat tabel bantunya. Apa benar golongan 4 itu 4 juta? Di sini benar 4 juta. Dengan tunjangan 300.000, transport 70.000, potongan 150.000. Sehingga di sini, oh ya, mohon maaf teman-teman, di sini tabel gaji masih kosong. Teman-teman tinggal memasukkan sama dengan, lalu pilih kolom gaji, nominal gaji ya, kemudian masukkan tambah, kemudian masukkan nominal tunjangan, lalu tambah, masukkan nominal transport, kemudian teman-teman masukkan simbol strip atau kurangi, itu untuk memasukkan nominal potongan, kemudian enter, sehingga didapat atau bisa disimpulkan bahwa gaji bersih Andi itu sebesar 4.220.000.
dengan golongan 4. Nah, apabila Andi mempunyai golongan atau memiliki golongan misalkan golongan 1, sehingga otomatis gaji, tunjangan, transport, potongan, dan jumlah bersihnya itu akan berubah sendiri. Teman-teman tinggal memasukkan golongan di sini. Berarti di sini kata kuncinya itu golongan. Tinggal teman-teman Ctrl D ke bawah. Nah, demikian pembahasan menggunakan rumus lookup dan lookup yang ada pada Microsoft Excel. Tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel yang belum kita bahas. Jangan lupa simak terus channel ini untuk mendapatkan informasi atau update terbaru dari channel Wolpot. Terima kasih. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.